Baik, selamat pagi semuanya. Ya baik, saya Rizky Riyadi akan membantu kalian untuk mencari tentang profesi. Ya, kita akan membahas tentang prospek pekerjaan sesuai dengan jurusan. Ya, ketika Anda masuk ke SMK ini, Anda memilih jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Pastinya Anda sudah berpikir ke depannya seperti apa. Kayak gitu ya, kan adanya karir dan atau juga pekerjaan. Mungkin ini mirip sekali antara karir dan pekerjaan. Oleh karena itu kita akan membahas seperti apa itu karirnya, seperti apa itu pekerjaan, apa tujuan kita akan melakukan BK karir ini, dan juga kita akan membahas juga prospek ya. Saya akan membahas juga 10 prospek pekerjaan sesuai dengan jurusan yang Anda ambil, dan juga kita akan membahas tentang teori ANARU. Baik, oleh karena itu kita bahas yang pertama adalah pekerjaan dan karir. Mungkin ada yang tahu di sini pekerjaan atau karir itu apa? Ya mungkin Anda tahu. Ya, siapa yang tahu? Bisa yang tahu angkat tangannya. Ya, siapa? Oh, Roni. Baik, Roni, menurut Anda pekerjaan itu seperti apa? Oke, pekerjaan ala profesi cita-cita. Oke. Ada yang tahu lagi mungkin yang lain? Mungkin ada yang lebih paham seperti apa gitu kan? Pekerjaan atau juga karir? Oh, tidak tahu. Akan saya bahas ya. Ini perbedaan pekerjaan dan karir ya. Dalam bahasa Indonesia seringkali terdapat pencampuran istilah antara pekerjaan dan juga karir. Sebenarnya tidak semua pekerjaan adalah karir. Kata pekerjaan dalam bahasa Inggris artinya work, job atau employment. Menurut pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa ya, di section 1985. Sementara karir merujuk kepada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang. Sangat kompleks sekali ya, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya yang menurut Unkel tahun 1991. Dengan demikian, pemilihan karir memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar pendapat pekerjaan yang sifatnya sementara itu gitu. Jadi kita ketika ada karir, kita ingin merujukan untuk mencapai suatu karir, kita harus membuat perencanaan. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa meraihnya dengan baik supaya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan yang baik seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian karir secara kompleks ya. Karir jalan peristiwa-peristiwa yang peranannya bertanggung jawab terhadap pekerjaan dalam keseluruhan pada perkembangan posisi dirinya yang diberi upah atau tidak berupah, yang diduduki seorang dan menangani atau dipegang selama kehidupan kerjanya. Dan oleh Burns Seckers, ini juga seorang ahli ya, tahun 1977 dalam bukunya Career Planning ya, perencanaan karir ya, atau juga Freedom to Choose. Karir diartikan suatu rangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang dipegang oleh seorang seumur hidupnya. Penting banget kan untuk kita mengerti karir itu seperti apa. Dan juga ini menurut Donald F. Super sebagai suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ANARU. Apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar seorang ahli yang bernama ANARU? Ya, ahli ini sangat luar biasa juga. Salah satu ahli yang dia mengerti tentang karir, tentang perencanaan karir, dan seperti apa karir dan macam-macam karir dan juga pekerjaan. Baik, ada yang tahu sebelumnya? Ya, mungkin Roni juga tahu. Oh, belum pernah dengar ya. Baik, kalau gitu kita akan bahas ya tentang teori ANARU. Dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Occupation, ANARU
mendeskripsikan sistem klarifikasi pekerjaan secara detail. Ru mendata sebagai jenis pekerjaan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Sistem klarifikasi pekerjaan yang dibuat oleh Ru terdiri dari 8 kelompok pekerjaan. Perhatikan, 8 kelompok pekerjaan. Dan kelompok pekerjaan yang pertama adalah tentang pelayanan. Ya, untuk Anda walaupun di jurusan DKV atau desain komunikasi visual yang notabene tentang teknologi atau desain, ya, apa salahnya kita juga harus tahu tentang pekerjaan yang lain tentang pelayanan, ya. Menurut Antaru, dari pelayanan atau service, pekerjaan ini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain. Pekerjaan-pekerjaan termasuk di dalamnya adalah psikologi klinis, pekerja sosial, konselor karir, perawat, atau pelayan dan pembantu. Yaitu untuk pelayanan. Jadi kita harus tahu juga untuk pelayanan sendiri itu tidak semerta-merta hal yang sangat tabu gitu. Jadi pelayan pun itu ada di restoran juga, itu juga ada di dimanapun yang ada pelayanannya gitu, kita harus tahu juga. Ya, selanjutnya ada namanya kontak bisnis atau bisnis kontak, atau orang-orang dalam kelompok kerjaan ini adalah mereka yang bekerja untuk dapat meyakinkan orang lain, mampu menjual produk pekerjaan yang termasuk di dalamnya adalah humas sales ya. Ini biasanya kalau untuk kontak bisnis sendiri ini lebih ke salesman ya. Kita bisa menjual produk apa yang kita jual, kita harus tahu produk apa yang kita jual. Oleh karena itu kita bisa menjualnya, kita akan bisa memberikan sugesti. Biasanya para salesman atau businessman pintar untuk menggunakan sugesti gitu. Yang ketiga adalah organisasi. Kita juga penting juga organisasi. Pekerjaan utama orang-orang dalam kelompok ini adalah manajemen. Ya, biasanya dalam suatu pekerjaan itu terdapat manajemen tersendiri. Nah, itu merupakan organisasi. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang pemerintahan atau juga mereka melakukan manajemen dalam perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya untuk perkantoran ataupun ya PT-PT yang besar seperti itu pasti ada manajemennya. Karena apa? Untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik. Gimana caranya kantor tersebut atau perusahaan tersebut itu akan maju setiap harinya, jenjangnya itu ada gitu. Dan yang keempat adalah tentang teknologi. Ya, pada zaman ini, pada zaman 4.0 atau 4.0 ya, yang notabene adalah tentang teknologi sangat dibutuhkan sekali gitu. Dibutuhkan sekali, apalagi Anda masuk ke ranah DKV atau desain komunikasi visual, pasti menggunakan teknologi, menggunakan PC atau komputer ataupun laptop gitu sejenisnya, dan juga perangkat yang lainnya gitu. Dan ini juga penting banget karena pada kategori ini yang termasuk dalamnya adalah proses pembuatan, produksi, perawatan, dan pengantaran barang. Jenis pekerjaan antara lain insinyur, manajer, pilot, montir, ataupun operator alat berat. Nah, itu menggunakan teknologi pastinya. Dan selanjutnya adalah lapangan atau outdoor. Ya, menurut Agro, yang kelima adalah lapangan atau outdoor. Pelindungan terhadap lingkungan atau produksi dari kekayaan alam, baik pertanian, perhutanan, termasuk juga pekerjaan yang terkait dengan sumber daya perminyakan dan batu bara yang ditemukan di danau, sungai, atau daerah aliran lainnya. Jenis pekerjaan yang termasuk dalamnya adalah manajemen pertanian, arsitektur alam, pengawas perikanan, buruh tambang, dan penebang pohon. Mungkin sebaiknya udah mulai paham ya seperti apa sih itu jenis-jenis dari pekerjaan. Dan juga ada 6 adalah science. Pekerjaan pada bidang ini terkait dengan pengembangan dan penggunaan sains dalam berbagai area kehidupan. Ya, lebih ke sains, lebih profesor ya, dan pengamatan, penelitian sesuatu yang berbau dengan sains. Jadi kita harus mengerti juga gitu seperti apa tuh sains itu. Walaupun Anda belajar tentang DKV atau desain komunikasi visual, apa salahnya kita harus mengerti juga pekerjaan lainnya gitu. Karena ini juga suatu pengetahuan gitu kan, yang terjadi di laboratorium dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya adalah budaya umum atau general culture.
Individu pada kelompok ini cenderung memiliki ketertarikan pada aktivitas kemanusiaan dan budaya, termasuk di dalamnya adalah komunikasi dan pelestarian budaya. Lingkup pekerjaan terkait dengan hukum, kementerian, sejarah, dan pendidikan. Nah, ini tentang budaya umum ya. Ini sangat kompleks sekali. Dan kedelapan adalah seni dan hiburan. Seni dan hiburan adalah kelompok ini termasuk mereka yang membuat dan menampilkan seni kepada masyarakat luas. Areanya meliputi musik, seni, dan lain-lainnya. Ya biasanya ada di kontes musik, panggung atau penataan panggung. Itu pun tentang seni, tentang tarian-tarian, hiburan-hiburan lain maksudnya juga seni. Nah, selanjutnya kita akan membahas 10 prospek kerja di selain komunikasi visual. Ada yang tahu tidak 10 prospek? Berapapun yang Anda tahu, silakan bisa sharing ke saya. Apa sih prospek pekerjaan kalian? Mungkin Anda ketika masuk ke DKV kayaknya nggak mungkin kalau kalian masuk ke jenjang atau ke jurusan DKV tidak mengerti ke depannya seperti apa. Saya sih yakin ketika Anda masuk ke DKV, Anda udah tahu apa pekerjaan ke depannya seperti apa, gitu kan? Kayak ada yang tahu, mungkin ini sangat pekerjaan DKV atau desain komunikasi visual itu sangat penting banget nih di era ini karena sangat digunakan sekali gitu. Apalagi ada modern seperti ini, teknologi sangat digunakan. Ada yang tahu? Mungkin siapa? Rima tahu? Animator, oke, animator. Ada lagi? Yang lain? Web designer, oke. Ada lagi yang tahu yang lain lagi? Iya, kartun-kartun itu namanya animator. Ada lagi? Kita punya 10 nih. Oke, ilustrator, betul. Tapi jangan salah juga, untuk di kafe juga bisa masuk ke ranah fotografer karena ada desain-desain yang harus diperhatikan di situ. Oke, benar juga. Ada lagi yang tahu? Mungkin ada yang tahu lebih kreatif lagi, ya? Mungkin Anda tahu? Oh, nggak tahu. Kenapa Anda nggak tahu Anda masuk di kafe? Kenapa? Gitu loh. Ketika Anda masuk di kafe, Anda harus ada tahu dong apa tujuan Anda ke depannya gitu. Atau nanti setelah lulus SMK juga jurusan di kafe mau kerja atau mau kuliah nih gitu kan pasti Anda sudah tahu atau apa gimana nih? Baik kita bahas aja, ya. Oke, salah satu jurusan di Indonesia ya, salah satunya di Indonesia banyak peminatnya adalah DKV sendiri yang Anda ambil jurusan tersebut di sini ya. Pasti tanpa pikir panjang menurut saya itu bohong sih. Jadi Anda pasti berkecimpung ke sini, masuk ke sini, pasti sudah memikirkan itu gitu. Nah, DKV ini biasanya jurusan DKV ini di beberapa kampus ya. Nah, sebaiknya itu ketika Anda sudah lulus SMK DKV di sini, lebih baiknya Anda bisa mematangkan diri lagi, memperbanyak pengetahuan lagi dengan belajar di kampus, kuliah gitu, dan memasuki ranah yang sama DKV juga ya. Jangan sampai ketika Anda masuk ke DKV di SMK, ketika Anda masuk ke perkuliahan, Anda masuki ke jurusan yang lain, itu akan membuat Anda akan bingung sendiri, akan ke distract sendiri gitu. Jadi Anda malah bingung sendiri tentang jurusan yang Anda ambil gitu kan. Nah, karena Anda sudah mengambil DKV ya, kalian semua ini sudah mengambil jurusan DKV ya, Anda bisa masuk ke ranah selanjutnya ke DKV juga. Nah, karena salah satu di Indonesia itu yang peminatnya banyak juga itu DKV, karena apa? Kan mempelajari tentang desain ya, sangat dibutuhkan sekali. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar itu sangat membutuhkan orang-orang dengan lulusan DKV yang sangat bagus sekali gitu. Nah, itu juga di kampus, kalau memang Anda mau melanjutkan ke ranah ke kampus, itu masuk ke DKV adalah ke ranahnya Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, dimana jurusan DKV ini bisa dibilang memiliki pesaing yang cukup tinggi. Karena apa? Karena ada di era 4.0 atau 4.0 atau
dunia yang sangat. Komunikasi visual merupakan salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan berbagai elemen visual ataupun rupa untuk bisa menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Nah, kita bahas aja tentang apa sih prospek 10 itu. Ya, pertama adalah web designer. Ya, prospek kerja di kafe yang pertama adalah web designer. Pekerjaan web designer ini bisa dibilang sangat populer dan selalu dicari oleh banyak perusahaan. Tuh. Dengan adanya bantuan dari seorang web designer, para klien perusahaan akan memiliki sebuah website ya, untuk buat website gitu kan. Anda bisa buat website gitu kan. Untuk web designer, Anda bisa buat website yang bisa desain dan bisa digunakan di dalam suatu perusahaan tempat Anda bekerja nantinya. Dan yang kedua adalah visual designer. Prospek kerja di kafe yang kedua adalah visual designer, ya, dimana kamu yang memiliki keahlian dalam visual designer bisa memanfaatkan berbagai peluang ini gitu. Pekerjaan visual designer memiliki tugas kerja yang mirip dengan web designer, hanya mirip ya. Jadi ini peranannya mirip, sama-sama desainer juga. Grafik juga hampir sama tentang grafik. Tugasnya membuat grafik designer adalah membuat desain grafis ya, membuat desain grafis. Ini juga sangat penting juga dalam suatu perusahaan gitu. Dan keempat adalah ilustrator. Bekerja menjadi seorang ilustrator juga memegang berbagai peranan yang tentunya sangat penting bagi para klien tentunya. Dengan bantuan seorang ilustrator gitu, membuat ilustrasi dari sebuah rancangan yang ingin dibuat gitu ya. Dan kelima adalah art director, di mana kamu akan bekerja menjadi seorang pengarah di bidang kreatif. Kamu juga bisa berkarir di banyak sekali bidang khusus di bagian kreatif dan industri perfilman. Nah, dalam film juga nih art director. Dan selanjutnya adalah creative director. Ya, tugas dari creative director ini tentunya sama seperti pengarah yang tugas memberikan arahan gitu ya. Selanjutnya adalah fotografer. Fotografer ini ya sudah tahu semua ya, kerjanya seperti cuma foto-foto doang, tapi kita tahu juga bagaimana mendesainnya. Makanya untuk anak di cafe ini harus penting banget karena bisa mendesain gitu, membuat satu foto yang terlihat biasa menjadi luar biasa gitu ya. Selanjutnya adalah freelance designer. Ya, freelance artinya ya bekerjanya di luar dari perusahaan ya. Jadi ada waktu untuk senggang sendiri untuk melakukan desainer. Kita bisa menjualnya, bisa menjual di website ataupun tempat-tempat yang bisa menjual dari desain kita gitu. Yang kesembilan adalah mobile designer. Peluang atau prospek kerja di kafe yang selanjutnya adalah mobile designer. Tugasnya mendesain mobil atau bekerja sebagai seorang desainer benar-benar tempat gitu ya. Dan ke-10 adalah animator. Nah, animator tersendiri ini sangat penting banget karena banyak juga, walaupun tidak mudah gitu ya, tidak hanya anak-anak yang menonton kartun, ada juga orang dewasa yang menonton kartun juga gitu. Karena itu penting juga seorang animator untuk membuat kartun gitu ya. Jadi prospek yang bisa digunakan untuk pemilihan karir kedepannya. Jadi Anda semua nih ya bisa merencanakan siapa karir untuk kedepannya gitu ya. Maka tujuan yang paling penting ini yang dari BK Karir ini secara klasikal yang saya buat itu memiliki pemahaman diri. Jadi kita tahu bakat kita, minat kita yang ada dalam diri kita itu apa untuk menuju ke pekerjaan. Kita milih pekerjaan nih. Dan selanjutnya memiliki pengetahuan. Kita udah memiliki pengetahuan nih tentang apa prospek kedepannya, tentang apa karir dan pekerjaan. Anda bisa mengetahuinya gitu sebagai pengetahuan gitu. Yang ketiga adalah memiliki sikap positif gitu di dunia kerja. Kita paham bagaimana pekerjaan kedepannya tanpa adanya ketidakbaikan. Kita harus selalu baik dalam pekerjaan ya. Dan keempat adalah memahami relevansi. Ada yang relevan nggak dalam kita belajar nih? Kita belajar di kafe relevan banget kan untuk kita memilih salah satu prospek pekerjaan yang tadi saya jabarkan gitu kan, sangat relevan. Dan selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk membuat identitas karir ya. Dan selanjutnya ada
memiliki kemampuan merencanakan masa depan, ya kedepannya seperti apa. Jadi kita rencanakan dari SMK langsung ke kuliahnya, jurusan di kafe apa, langsung ke depannya seperti apa, pekerjaannya apa, kita harus bisa merencanakan. Dapat membentuk pola karir, kita membuat pola-polanya dalam dunia karir ya. Dan selanjutnya adalah mengenal keterampilan, kemampuan dan minat, karena setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan dan minat berbeda-beda dan untuk memilih suatu pekerjaan atau karir yang berbeda-beda. Dan selanjutnya memiliki kemampuan atau kemampuan untuk mengambil keputusan karir, artinya Anda sudah mempelajari seperti apa karir dan pekerjaan, beberapa prospek yang sudah saya jelaskan, Anda bisa mengambil ya, memilih yang mana yang akan Anda ambil untuk menjadi suatu keputusan. Baik, seperti itu aja yang akan saya sampaikan. Terima kasih.